bagaimana Hindu ini bisa diterima secara global oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Tapi Aji di sini mau memberi tambahan makna. Ini secara utuh tongkat, simbol kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus sakti. Sakti itu pintar atau cerdas. Aji taruh keris di dalamnya. Tapi di balik kecerdasan itu ada satu yang kurang, yaitu ini. Nah, di sini cinta kasihnya. Nah, itu. Karena kekuatan kita adalah adat, seni, budaya. Bukan hanya Bali, bahkan di seluruh Nusantara kita punya kekuatan itu. Seperti itu untuk suasana. Kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai banyak ragam seni budaya warisan tradisi leluhur yang harus tetap dilestarikan. Perlu adanya regenerasi, dan studio skala ini yang dicetuskan langsung oleh Bapak Tude Arya ini menjadi tempat saksi kami Hindu Channel diberikan kesempatan untuk melihat adanya bangunan yang begitu kuat dalam menjaga tradisi budaya, dan dilengkapi lagi dengan wejangan-wejangan ataupun pengetahuan-pengetahuan dari seorang seniman asal Bali, yaitu Aji Bona Alit. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau kita berbicara kesenian Nusantara, tidak terlepas dari hebatnya tokoh-tokoh kita yang saat ini mempertahankan. Ya. Bersama dengan Aji Bona Alit. Ya. Nah, ini Bona Alit itu sanggar. oh, sanggar. Nama sanggar. Nah, ternyata hari ini kita berada di sanggar disebutnya Skale Niskale. Ya. Nah, ini base campnya Aji yang salah satu cabangnya yang ada di Denpasar. Yang ada di Denpasar. Di Renon tepatnya. Aji ini sebagai kita umat Hindu ataupun amiko sebagai anak muda. Kok bisa Aji menikmati musik dan tari ini selama 30 tahun? Pasti kan ada keponya dikit, ada penasarannya. Oh iyalah, kan jelas. gitu. Nah, Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel. Kami dari Sanggar Bona Alit, Gianyar, Bone, ya. Itu berdiri di tahun 1996. Jadi waktu itu saya masih berumur, ya masih anak muda lah. Tapi di dalam hal berkesenian itu saya mulainya udah dari umur 10 tahun. oh, Aslinya saya itu ya main gendang tadinya. Main gendang, selain main gendang juga bermain alat musik tradisi lainnya gitu. Jadi di sanalah kita mencoba untuk membuat sebuah wadah bagaimana kita banyak menaungi anak-anak muda yang mau berkreativitas dan mau berinovasi dan berproduksi, karena karena itu satu-satunya tantangan kita untuk daya tahan Bali ke depan. Bukan hanya daya tahan Bali, daya tahan Indonesia pun itu akan masuk di ranah itu. Karena kekuatan kita adalah adat, seni, budaya. Bukan hanya Bali,
bahkan di seluruh Nusantara kita punya kekuatan itu. Ya. Tapi Miko punya pertanyaan sederhana, mungkin agak menyepelekan nih Ki. Sebenarnya ada misi apa gitu loh? Atau malah tidak merasa bahwa saya dikenal, tidak merasakan gitu? Sepertinya saya tidak pernah merasa, tidak pernah merasakan apa-apa gitu. Hanya mengalir begitu saja sesuai keinginan. Cuma mungkin memang sudah dari sananya Aji harus menjadi seorang seniman. Ya itu kepercayaan publik juga dengan tidak sengaja dalam arti begini. Kenapa Haji dipercaya untuk mengajar di Hong Kong U dulu sampai 15 tahun bolak-balik Hong Kong Bali, dan sekarang juga ada kepercayaan di New South Wales di Australia, dan juga dipercaya di ISI Bali juga sebagai dosen tamu, karena untuk menjadi sesuatu yang menetap itu di dalam pribadi Haji itu nggak masuk. Jadi kita sering memberi seminar, workshop, praktek, bahkan ya kita juga menampung anak-anak ISI yang ujian untuk ujian S1-nya. Sering kita komunikasi, bahkan langsung ujian di Sanggar juga sering. Seorang Bona Alit ini atau Aji, seorang Aji, apa sih yang ingin dibawa atau ingin dibuktikan kepada negara lain atau secara dunia itu, bahwa karya ataupun seni Indonesia atau Nusantara ini benar-benar sangat memiliki nilai leluhur yang luar biasa? Ya, selain menjaga, mempertahankan atau menjaga adat istiadat kita sebagai orang tradisi gitu. Padahal bumi ini sebenarnya tradisi, makanya ada istilah bumi tradisi. Nah, di sanalah kita itu merasa dituntut, karena perkembangan global sekarang ini kan sudah luar biasa. Bagaimana kedekatan kita dengan dunia luar. Jadi di sanalah Aji sedikit ya, ada semacam pergeseran. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita memperkaya khasanah budaya kita untuk kita tumbuh kembangkan. Karena kita punya semacam egosentris juga, bahwa saya ini tidak semata-mata diciptakan sebagai seniman pewaris. Tapi ada satu hal, apa sih yang bisa kita wariskan? Nah, itu yang paling penting. Karena begitu kayanya karya-karya leluhur kita, bukan hanya Bali loh, seluruh Indonesia. Nah, sekarang anak muda kita ini mau nggak tumbuh bangkit untuk menjaga karya-karya para leluhur kita? Paling tidak kita sempurnakanlah. Karena kita sudah diberi segalanya, contoh teknologi, ada mesin permesinan dan lain sebagainya. Dari sana aja kita sebenarnya bisa membuat sesuatu untuk kita tumbuh kembangkan. Gitu, ya. Karena Ji Bona Alit niki kan kami dari Hindu Channel sebenarnya hadir kami di Bali ini mungkin menjadi titik karma positif kami untuk menyebarkan literasi kesenian Hindu. Artinya kami tidak tahu tiba-tiba kami itu berinteraksi dengan Bapak Tude Arya yang ternyata studio kami dengan beliau berdekatan. Iya. Kami ketika hadir ke sini dilihatkan dengan suasana seperti ini, kami sudah merasa puas. Wih, luar biasa. Tetapi beliau memberikan pemahaman kepada kami bahwa Mas Miko, nanti ada seniman Hindu kita yang sudah tidak diragukan masalah untuk menjaga alat-alat tradisional. Dan hari ini terbukti dibawa alat-alatnya di sini dan langsung dipraktikkan oleh Aji Bona Alit. Dan pasti kami akan menuntut untuk menjelaskan yang ada di sini, Ji. Ya, ini memang yang dibawa hampir ini cuma sebagian kecil saja. Kalau untuk lebih lengkapnya ada karya-karya Aji yang di Sanggar juga. Tapi kita memberi sesuatu itu ya tidak terlepas dari inspirasi dari para leluhur, bagaimana kekayaan para leluhur kita zaman dulu. Nah, itu tetap aja memberi kita sebuah inspirasi. Tapi di sanalah kewajiban kita sebagai generasi, bagaimana hal itu bisa tumbuh dan kembang. Tumbuh kembangnya itu ya jawabannya cuma dua, yaitu inovasi dan berproduksi.
Seandainya Mas Miko mau menciptakan sebuah tradisi baru juga nggak ada masalah. Oh, tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah bagaimana sesuatu yang kita sakralkan. Nah, lalu kita di sana kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan tatanan. Nah, itu yang salah. Tapi tumbuh kembangnya itu harus. Dan Mas Miko harus ingat, bayangkan sekarang di Jepang, di Amerika, di Australia, dan di Eropa sudah berapa sekegong Bali ada di sana. Termasuk seke Jawa juga ada di sana. Di setiap kampus itu ada. Nah, disitulah, dari sanalah saya Aji berpikir, dituntut kita ini. Bagaimana kita menumbuh kembangkan lagi, entah itu bersifat tradisi, atau mix, atau kontemporer, dan lain sebagainya. Ya, di sanalah kita harus mulai berpikir bagaimana kita berinovasi dan berproduksi. Nah, kan itu kuncinya. Gimana seorang Aji Bona Alit mencari inspirasi atau mencari sebuah ide-ide kreatif di dalam sebuah kesenian? Ya, kalau Aji pakai filsafat begini, di antara kita itu, apalagi di antara sesama seniman, itu tidak ada guru, tidak ada murid. Sering Aji kalau pas melintas, ada anak kecil memainkan sesuatu, ini bagus kayaknya, kenapa kita tidak coba realitaskan? Bikin alatnya, digarap dengan serius, nah jadilah barang-barang seperti ini. Nah, itu artinya si kecil itu kan guru kita juga. Di sanalah tumbuh kesadaran kita. Bahwa di antara kita ini tidak ada guru, tidak ada murid. Karena ini seni loh. Itu bisa tercipta, bisa terjadi kapan saja. Tumbuh kembangnya itu bisa punah, bisa bangkit lagi, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang sering memberi inspirasi untuk berkarya sesuatu. Sama halnya dengan beberapa alat yang kita bikin. Umpamanya Aji perlu alat suara hujan. Nah, bagaimana kita membuat alat real gitu loh. Contoh dari bambu lah, atau dari bahan apa gitu yang ada. Kita memikirkan itu supaya menjadi suara hujan, atau suara gemuruh, dan lain sebagainya. Termasuk burung juga. Kalau yang ada di sini ini bisa dimainkan? Bisa. Kalau sebutannya apa, kemudian inspirasinya bagaimana? Kalau ini lebih ke apa namanya, bahkan untuk spesifik nama Aji belum kasih nama ini. Tetapi ini ditemukan pada saat proses kreatif seperti apa? Inspirasinya apa? Inspirasinya saat Aji pernah mengiringi yoga. Kita kan mencetuskan juga bagaimana kita mengiringi yoga dengan live music. Dari sanalah Haji berpikir. Pernah Haji main sendiri, tapi yang beryoga, bermeditasi itu hampir 3.000 orang. Dengan alat ini juga gitu. Mau dicoba? Iya, boleh. Haji, ini kalau dibilang suasananya itu cool, soft sekali. Jadi cocok untuk mengiringi meditasi, untuk responsif hutan, alam gitu. Haji coba ya. Seperti itu untuk suasana. Aji menemukan ini dengan apa ini? Lubang kayu. Ada seperti suling nih. Ya, seperti suling ya. Tapi anunya itu memang khusus kita ciptakan karena ada sesuatu yang nyelip di dalam.
Kalau di Amerika kan ada yang dari kayu juga, ocarina. Ocarina itu lumayan suaranya bagus, cuma soft-nya belum dapat. Kalau ini Aji khusus ciptakan untuk responsif alam, untuk meditasi, ya untuk suasana lah. Ya. Jadi bentuknya pun macam-macam, ada yang begini, ada yang bulat. Jadi suaranya mirip. Tidak semua untuk tidak. apa namanya? Kalau yang ini Aji lebih memberi makna ini. Kita kan di Indonesia dikenal dengan tongkat komando kan. Komando. Ya. Tapi Aji di sini mau memberi tambahan makna. Ini secara utuh tongkat, simbol kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus sakti. Sakti itu pintar atau cerdas. Aji taruh keris di dalamnya. Tapi di balik kecerdasan itu ada satu yang kurang, yaitu ini. Nah, di sini cinta kasihnya. Nah, itu. Jadi sebuah tongkat komando itu menurut Aji ini yang lengkap. Pemimpin, sakti, cinta kasih. Jadi kalau pemimpin itu hanya memimpin dan sakti tanpa cinta kasih, tahu sendiri hasilnya. Artinya gini Ji, ini kan banyak apa namanya alat-alat musik yang memang Aji bawa pada hari ini. Dan memiliki banyak fungsi dan makna. Bagaimana seorang Bona Alit memperkenalkan ini ke Nusantara atau di Indonesia dan kemudian dikenalkan secara internasional? Saya lebih kepada unsur yang tidak natural gitu loh. Jadi kita tidak terlalu gembar-gembor atau apalah gitu. Kepingin populer lah supaya karya cipta saya dikenal orang, bukan berarti sombong, enggak. Tapi mungkin itulah fokus, mungkin salah satu seniman seperti saya tidak terlalu banyak berharap, tidak terlalu banyak ini ya. Tapi kalau ada yang memperhatikan, oke lah. Kalau gimana, makanya mungkin apapun karya-karya Aji ya. Kalau Miko lihat di toko-toko atau apa mungkin nggak ada gitu. Artinya Aji untuk memerintahkan Hindu Channel coba cari di toko. Kalaupun ada, ya tolong dibawa ke sanggar. Memang itu mungkin itu sebuah karakter yang sifatnya alami gitu loh. Ya, kita kan tidak. Aji ini dari seni tari juga Aji kuasai, kemudian musik Aji kuasai. Sebenarnya dari sisi dua kesenian ini, apakah ada satu kesatuan? Kemudian seandainya ada satu kesatuan, kenapa nggak sih ambil fokus satu saja? Kalau saya kalau sekarang sudah agak lebih terfokus ke musik, ke bikin album lah, bikin musik meditasi dan bikin musik film juga pernah bikin. Kita sering kerjasama dengan beberapa artis-artis yang ada di Jakarta juga sering kok. Jadi kita memang konsernya di musik. Kalau tari itu istrinya Aji. Itu beliau lebih fokus ke karya cipta tari. Ya artinya sebelumnya ini fokus tari juga luar biasa. Ya kalau tarian justru waktu kecil lagi menari. Bagaimana Aji memaknai tarian ini? Kemudian Aji beralih proses, bukan beralih ya artinya menambah sebuah kecintaan terhadap budaya seni terkait dengan kesenian tradisional. Seberapa jauh Aji mengenal tentang tari ini? Ya kalau basicnya sekali memang dari kecil Aji itu bermain musik tradisi. Musik. Ya, pada musik tradisi. Cuma kalau kita, ya anggaplah kita bukan membedakan, kita sebagai laki-laki, mungkin kita di musik itu lebih leluasa. Mendapat sesuatunya gitu, entah itu menciptakan album, bikin lagu, bikin alat-alat musik yang baru-baru atau apalah dan sejenisnya. Tapi kalau tari biasanya secara umum ya identik dengan perempuan umumnya gitu. Walaupun ada juga sih dosen-dosen tari yang laki juga banyak.
Cuma kalau Aji ya lebih baik fokuslah ke ini dulu. Gitu. Jadi keluarga bisa harmonis melalui musik. Bisa sangat. Jangan keluarga. Wadah kita di Bono Alit itu wadah Nusantara. Bahkan teman-teman seniman dari Papua, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Jawa Barat itu lengkap. Bahkan ada sebuah program itu sering kita membutuhkan seorang pemain atau penari itu bisa sampai 600 orang kita butuh. Apalagi kalau itu pas kita menampilkan tari-tari Nusantara itu. Bagaimana perjalanan Nusantara ini. Ji, bagaimana seorang Bona Alit menjaga agar sanggar Bona Alit ini tetap berada di berada di sebuah kekuatan nilai seni yang mendalam tanpa menghilangkan sesuatu hal yang beresensi yang lumayan dalam. Nah ini kalau kita di Sanggar Bona Alit sekarang lebih banyak berbicara bagaimana tumbuh kembangnya seni itu sendiri. Tapi kalau kita bicara perwakilan kesenian budaya yang ada di Bali ini ya, itu Aji yakin di setiap Banjar masih kuat kok, masih sangat kuat dan eksis. Jadi disitulah kita itu mulai berpikir bagaimana kita menumbuh kembangkan, bagaimana kita berkreasi untuk lebih memperkaya kesana budaya kita lah. Jangan dikit-dikit menyalahi pakem, jangan dikit-dikit ini salah dan lain sebagainya, enggak. Itu kan masih dalam batas seni. Ya kalau di dalam ini mungkin nggak ada lah seni yang sifatnya haram kan gitu. Jadi kita berkesenian itu ya halal-halal sajalah. Aji, kita melihat generasi muda Hindu. Aji pernah merasakan di mana Aji sebagai anak muda. Apa upaya Aji untuk supaya anak muda juga memiliki rasa tanggung jawab, kecintaan terhadap seni bangsanya atau seni yang ada di Hindu seperti itu? Aji lebih menekankan kepada inovasi produksi tadi itu untuk menopang cara hidup kita dan gaya hidup kita. Nah itu yang lebih Aji tajamkan. Karena kalau untuk tradisi yang kental yang sudah ada, itu mungkin teman-teman lain sudah banyak yang menyampaikan. Entah itu di kampus, entah itu di sekolah-sekolah seni. Cuma Aji nyeleneh sendiri gitu loh. Nyeleneh dalam arti mudah-mudahan dia menjadi sebuah kandungan positif untuk ke depan. Makanya tadi kita sedikit bahas tentang apa sih yang kita tidak diberikan oleh alam dan Tuhan kita. Bayangkan kurang apa lagi gitu loh, bahwa Indonesia ini dengan alamnya yang begitu subur, dengan kekayaan alamnya yang sangat-sangat luar biasa. Aji mengambil sebuah contoh saja. Ini satu alat musik seperti ini. Ini filsafatnya itu kita tidak akan merusak loh pohonnya. Kita cukup bermain dengan cabangnya saja. Kita sudah bisa menciptakan sebuah alat musik seperti ini. Nah, ini kalau umpamanya dilarikan ke sifat produksi, ya mungkin bahasa kekinian UMKM apa namanya. Nah, itu kan bisa ditumbuh kembangkan dari situ. Jadi secara ekonomi, secara kultur, secara budaya ya kita tanpa merusak alam. Tanpa merusak alam kita dapat semua. Jadi itu yang sering Aji pikirkan. Nah coba seperti ini. Begitu kuatnya memberi makna. Padahal hanya batang kayu kecil loh. Tidak besar, tidak merusak. Nah itu yang mau ke Aji ini tanamkan kepada teman-teman generasi muda Hindu, khususnya di Bali dan di seluruh Nusantara ini. Aji, kita kan beragama Hindu, kemudian artinya karena Hindu Channel niki khusus pada basic kehinduan. Ada nggak sih Ji tantangan-tantangan terberat atau tantangan terbesar menurut Aji di saat ini ataupun ke depan tentang kesenian kita yang ada di Indonesia? Saya yakin kenapa Aji mencintai kesenian-kesenian tradisional pasti ada alasan tertentu yang mungkin sebenarnya pada hari ini kami juga memohon untuk Aji menyampaikan itu, kan seperti itu.
Aji lebih memikirkan ke daya tahan, bagaimana daya tahan kita di dalam kehinduan ini. Bagaimana Hindu ini bisa diterima secara global oleh seluruh lapisan masyarakat. Itu yang paling penting. Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa apapun agama kita di Indonesia ini, kita tidak punya hak paten atas kepemilikan agama apapun. Kita harus sadar bahwa kita ini pengikut, bukan pemilik. Nah, dari situlah Aji berusaha mempersatukan seluruh anak Nusantara, entah dari latar belakang agama apapun, ngumpul di Bona Alit. Di dalam membuat sebuah karya seni, saat kita ngumpul, itu sudah blank. Entah apa gitu. Yang jelas kita merasa satu langit, satu bumi, satu umat manusia. Itulah atmosfer yang kita rasakan saat kita berkomunikasi tentang seni, apalagi berkolaborasi. Itu lebih dekat lagi. Bahkan kita tidak jarang melihat sebuah pemandangan di Sanggar itu. Ada yang sholat, ada yang ke gereja, ada yang ke pura, terus ngumpul lagi. Nah, itu kan indah sekali. Bahwa kita sebagai umat Hindu harus memberi contoh yang seperti itu. Bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, itulah pemahaman-pemahaman yang sering Aji bina di Sanggar. Artinya bahwa Aji memiliki keyakinan yang begitu besar, Aji Bona Alit memiliki keyakinan yang begitu besar terhadap generasi muda bangsa, tidak terlihat dari etnis apapun, bahwa kesenian tradisional kita itu tidak akan punah dengan apa yang dilakukan dan dibuktikan oleh Sanggar Bona Alit. Oke. Apa dasarnya kita di Nusantara ini? Cuma 3 kok. Adat, seni, budaya. Itu aja. Pakailah itu sebagai kekuatan kita untuk merangkum bahwa kita tidak terlalu berjarak kok. Kita satu saudara, kita. Nah, itu yang perlu kita pahami. Bahkan Aji sering nyeleneh. Nyelenehnya apa? Jawa itu adalah Bali yang diam. Bali itu adalah Jawa yang bergerak. Silahkan mencari artinya sendiri. Jadi ini PR untuk itu dia. Anak muda dan pemirsa Hindu Channel. Iya. Bahkan kita dulu saling mempersilahkan. Coba bayangkan, di sebelah desa Aji itu ada namanya Desa Keramas. Bagaimana ceritanya itu, kok di tengah-tengah desa bisa ada masjid? Nah kan, ya kan? Kalau di Denpasar itu kan dikenal dengan di Kepaon. Nah, seperti itu loh kita dulu. Bagaimana hubungan kita, bahwa kita ini satu darah dan lain sebagainya itu, aduh perjalanannya panjang sekali. Ya, itu perjalanan sejarah. Atau kembali lagi ke ini, ya ada setiap zaman ada manusianya, setiap manusia ada zamannya gitu. Untuk pertanyaan khusus nanti di akhir adalah kita menuntut bagaimana seorang Bona Alit itu memiliki harapan dan pesan yang begitu besar terhadap kesenian di Indonesia dan juga kepada generasi penerusnya, terutama Hindu juga. Sebelum itu dijawab, karena ada 2 atau 3 alat musik yang ada di sini, coba kita ingin dengarkan bersama dengan Bona Alit. Yang mana ini? Yang mana? Kita mengikuti feeling Aji nih, yang mana? Kalau ini atau Nike boleh? Kalau itu sama alat gesek. Ya, kalau ini mohon maaf, kita Hindu Channel benar-benar merepotkan Aji Bona Alit hari ini gitu. Kalau untuk ini kita juga di Sanggar ada yang lebih besar. Kita juga ada yang koto dari Jepang. Itu Aji punya cerita khusus tentang koto. Waktu Aji ada workshop dan kunjungan ke Jepang, Aji dituntut oleh kelompok kecil masyarakat lah. Bagaimana Pak Alit memainkan koto dengan cara lain. Ya. Itu ada publikasinya. Itu yang Aji dituntut di sana. Nggih. Pas Aji kan bingung.
karena itu kan alat baru. Karena itu kan koto, alat tradisi Jepang. Terus Aji lihat di bawah meja gitu ada pensil 2 gitu. Aji cobalah memainkan sepenuh hati dengan jiwa yang ada waktu itu, memainkan alat koto itu dengan pensil. Akhirnya semua yang mendengar, hadirin di dalam ruangan itu, maaf ini bukannya gimana, nangis semua. Mungkin mereka, termasuk Aji sendiri, karena di sana kan fanatisme tentang musik tradisi itu kan masih kuat sekali, sama kayak di India juga. Itu kuat sekali. Padahal iseng gitu, ada pensil 2, Aji ambil, bentuknya kayak gini dah. Aji coba mainkan dengan pensil, ternyata kamu punya akal, karena umumnya kan dipetik. Aji coba dengan pensil gitu. Ya coba ya. Izin, boleh. Luar biasa. Kalau kita berbicara alat musik tradisional kita, kalau kita melihat di media sosial, agak prihatin ya. Kenapa? Banyaknya generasi muda Indonesia yang menggandrungi seni, bukan seni budayanya bangsanya sendiri. Malah bangsa asing. Seperti K-pop, meniru kostum, hiasan aksesoris yang budaya luar semua. Wah, itu memang menjadi sebuah tantangan berat. Bukan hanya buat Bali, buat bangsa ini. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita melestarikan. Nah, itu memang gimana ya keadaan kita di bangsa ini ya, tentang menjaga tradisi-tradisi itu sendiri. Jadi, tapi Aji nggak kapok-kapok gitu loh. Kita harus tetap berjuang untuk itu. Tapi kita juga harus menerima, beradaptasilah sedikit dengan perkembangan yang ada. Memang sesuatu itu kan semua orang sekarang berpikirnya besok, bukan kemarin. Jadi besok mau ngapain kan gitu. Tidak ada bahasa kemarin mau ngapain gitu. Nah, itulah tantangan kita di masa yang akan datang. Saya sudah mendengar loh ada festival cipta lagu Hindu dari Hindu Channel. Ya, mungkin Najib nanti bisa memberi sebuah sentuhan bagaimana di dalam karya cipta itu bisa memancing alat-alat tradisional kita, bahkan alat-alat yang kita ciptakan untuk masuk di lagu itu gitu. Dan dari sanalah kita mulai memberi tempat bahwa tradisi pun yang kita punya di Indonesia ini bisa masuk ke ranah manapun gitu. Jadi tidak kekeh gitu di sebuah tempat gitu, enggak. Ya, disitulah artinya bagaimana kita tumbuh, bagaimana kita berkembang, kan itu. Padahal basic sponsor kita di bangsa ini luar biasa. Apa sih yang nggak ada? Nah, jadi kita cuma perlu dalam tanda kutip perlu nakal-nakal dikit aja untuk menumbuh kembangkan ide-ide itu.
Kalau ini Ji, sebelum memiliki harapan besarnya, ini dari mana? Oh, kalau ini dari ikan. Oh, ikan. Ikan apa Ji? Ikan marlin. Oh, Aji kan tulangnya? Iya, tulang ujungnya itu loh. Oh. Kan iseng main ke benua. Di sana ada orang motong ikan. Kayaknya ujungnya bisa kita manfaatkan. Ya sebenarnya awal pemikirannya adalah istilah Inggrisnya itu from nothing do something. Itu awalnya. Makanya kalau Aji itu agak nakal otaknya. Setiap melihat sesuatu, besok bunyi loh. Gitu. Oh, itu yang keren. Itu from nothing do something. Ya. Nah, Aji, kita lumayan diskusinya nih waktunya, tapi Aji juga luar biasa menyempatkan waktu untuk Hindu Channel dan umat Hindu di seluruh Nusantara. Apa harapan besar Aji, kemudian pesan Aji kepada bangsa ini, terutama generasinya ataupun masyarakatnya, seperti itu tentu saja tidak terlepas dengan tradisi budaya yang mungkin Aji saat ini benar-benar pertahankan seperti itu. Satu-satunya harapan kepada generasi muda Hindu khususnya dan anak muda Indonesia lah, Nusantara lah pada umumnya. Ya, jagalah adat dan seni budaya kalian masing-masing. Bagaimana kita untuk lebih memperkokoh jati diri bangsa. Itu yang paling penting. Jadi setiap wilayah kita itu sudah mempunyai sebuah adat, seni dan budaya sendiri-sendiri. Bukan istilahnya begini, umpamanya Aji merasa di Bali berbuat sesuatu apa gitu, membawa Bali ke daerah lain, enggak, jangan. Justru Aji ingin mendorong kearifan lokal setempat untuk lebih tumbuh dan berkembang. Itu yang paling penting, bagaimana menjaga kearifan lokal, adat seni budaya setempat, itu yang paling poin. Jangan sampai ada Bali nanti di Kalimantan, ada Bali di Sulawesi, enggak, bukan begitu. Jadi Aji bisa kok mampu berangkat bagaimana kita menghormati, menyempurnakan, menghargai karya-karya musik yang ada di luar daerah. Itu bisa kita bantu atau share bareng-bareng lah. Kita bisa komunikasikan itu bagaimana menyempurnakan sebuah alat musik yang ada di luaran sana gitu. Nah, itu sangat-sangat bisa kita komunikasikan. Yang penting itu yang harus terjaga. Kita sudah dikasih soalnya semuanya. Matur suksema Aji Bona Alit. Kami akan banyak belajar lagi dari Hindu Channel untuk menyambungkan literasi ini. Untuk kali ini mungkin pertemuan yang pertama. Mohon Aji berikan kesempatan kami ketika nanti banyak pertanyaan-pertanyaan atau banyak hal-hal yang masyarakat kita atau umat Hindu haus tentang kesenian, baik itu musik maupun tentang tari. Izin kami nanti akan meminta waktunya lagi. Ya, siap. Dan walaupun kami tahu Aji wirawiri ke luar negeri itu luar biasa waktunya. Dan tempat studio ini yang dinamakan studio yang menarik banget ya dia. Niskala kita pakai konsep kayak mata pisau lah. Contoh sekarang kalau Mas Biko punya pisau. Kalau pisaunya sudah tajam, pasti banyak orang yang mau pinjem. Pasti banyak orang yang mau pakai. Nah, itulah. Di dalam konsep berkesenian juga begitu. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Sekecil apapun itu, lakoni terus. Pasti akan mengharumkan. Sangat. Untuk keluarga, generasi, dan bahkan bangsa. Pasti. Hanya apalagi di Bali, khususnya di Bali. Hanya itu yang kita punya. Kita tidak punya gas, kita tidak punya minyak dan lain sebagainya. Hutan pun sedikit. Jadi hanya itulah salah satu andalan kita di Bali. Bagaimana Bali ini bisa bergeliat kan gitu. Yaitu Aji Bona Alit. Dan kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Bona Alit. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Semua Aji nggih rahayu. Sehat-sehat nggih. Tetap semangat. Tetap semangat.